Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin pertemuan terakhir kalian sudah mengetahui tentang rumus untuk mencari luas permukaan dari bangun prisma. Masih ingat bangun prisma seperti apa? Dan rumus untuk mencari luas permukaan dari bangun prisma. Ini ya, saya ingatkan kembali, ini adalah bangun prisma. Yang tepatnya adalah prisma segitiga karena mempunyai alas berbentuk segitiga, sedangkan rumus untuk mencari luas permukaannya adalah, ini saya ingatkan, yaitu 2 dikali luas alas ditambah dalam kurung keliling dari alas dikali tinggi. Nah, untuk mencari luas permukaan dari prisma itu kan berarti mencari bidang sisi yang ada dalam bangun prisma. Nah, ini kan kalau kalian lihat prisma segitiga itu kan mempunyai bidang-bidang, ada segitiga dan ada juga persegi panjang. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Kalian kemarin kan sudah tak suruh membuat prisma dari segitiga. Nah, sekarang prisma segitiga yang kalian buat nanti, coba kalian hitung luas permukaannya. Nah, ini ya, saya kasih contoh di sini. Saya juga membuat prisma segitiga dan saya akan mencari luas permukaan dari bangun prisma yang saya buat ini. Caranya berarti kita harus mencari sisi-sisi segitiganya, tinggi dari prismanya, untuk nanti bisa dihitung ke dalam rumus mencari luas permukaan dari prisma. Karena ini adalah prisma segitiga, berarti kita mencari sisi-sisi dari segitiga, luas alas berarti luas segitiga. Masih ingat luas dari bangun segitiga? Luas bangun segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah alas kali tinggi. Berarti langkah yang pertama adalah mencari sisi-sisi dari segitiga. Coba kalian perhatikan, ini adalah alasnya. Karena kan prisma segitiga berarti mempunyai alas dan atap berbentuk segitiga. Berarti kita harus mengukur sisi-sisi dari segitiganya. Berarti ada 3 sisi. Nah, kita boleh namai A1, A2, A3, atau sisi yang pertama, sisi kedua, atau sisi yang ketiga. Kita tinggal ukur saja prisma yang sudah kalian buat. Nah, di sini saya mengukur karena ini adalah segitiga sama sisi, berarti sisi dari segitiga ini adalah sama panjangnya, yaitu ya, sama semua karena segitiga sama sisi. Di sini saya menemukan 8 cm. Berarti kita tulis nanti, kita tulis sisi-sisi segitiga. Berarti A1 nanti diukur berapa, A2, A3. Karena ini kan tadi prismanya segitiga sama sisi, makanya dari A1, A2, A3 ketiga sisinya sama, yaitu 8 cm.
Kemudian kita mencari tinggi dari segitiganya. Nah, ini ya. Tingginya adalah kita ukur tingginya. Ini ya. Kita ukur tinggi dari segitiga. Tingginya yaitu 7 cm. Nah, ini tinggi segitiga. Tinggi segitiganya 7 cm. Yang terakhir adalah mencari tinggi prisma. Ini ya, beda tinggi prisma dan tinggi segitiga. Karena tinggi segitiga nanti digunakan untuk mencari luas alas. Tinggi prismanya adalah sisi-sisi bidang tegaknya ini ya. Berarti ini kita ukur. Nah, ini ya, tingginya yaitu 15 cm. Nah, dari prisma yang saya buat ini sudah saya ketahui sisi-sisi segitiga dan tinggi segitiga, kemudian ada tinggi prismanya. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya untuk menghitung luas permukaan prisma yang saya buat ini. Ya, kita tinggal menghitungnya. Di sini tadi sudah diketahui karena segitiganya itu sama sisi, makanya ketiga sisinya sama semua, yaitu 8 cm. Kemudian tinggi dari segitiga saya temukan 7 cm dan tinggi prismanya yaitu 15 cm. Kalau sudah diketahui semua, kita tinggal masukkan ke dalam rumus mencari luas permukaan dari prisma. Luas permukaan prismanya yaitu kan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Kita tinggal masukkan saja. Karena ini prismanya prisma segitiga, luas alasnya yaitu menggunakan luas dari segitiga. Nanti kalau di sini prisma segi 4 berarti luas alasnya berarti menggunakan segi 4, segi 5 ya juga. Berarti kita tinggal masukkan 2 dikali luas alas dari segitiga itu apa? Alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah alas dikali tinggi, yaitu kita tulis 2 dikali alas kali tinggi segitiga dibagi 2 ditambah keliling alas. Karena karena alasnya berbentuk segitiga, makanya keliling alasnya kita tinggal jumlahkan ketiga sisinya. A1 ditambah A2 ditambah A3 baru dikali tinggi prisma. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian kita tinggal masukkan saja 2 dikali alasnya. Ini kan karena sama berarti 8 cm dikali tinggi. Ya, T-nya ini adalah tinggi segitiga. T-nya 7 berarti 8 dikali 7 dibagi 2 ditambah A1 ditambah A2 A3 berarti karena ini kan sama berarti 8 ditambah 8 ditambah 8 dikali tinggi prismanya yaitu 15. Kita tinggal menghitung 2 dikali 8 kali 7 56 per 2 ditambah 8 tambah 8 8 hasilnya 24 dikali 15. Ini dicoret-coret hasilnya 56, 24 dikali 15 hasilnya 360. Kita tinggal menjumlahkan 56 ditambah 360 hasilnya 416 cm kuadrat atau cm pangkat 2 karena luas dari bangun prisma. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Untuk mencari luas permukaan dari bangun prisma, kita tentukan sisi-sisi dari segitiganya karena prismanya berbentuk segitiga, kemudian tinggi dari segitiga baru tinggi prismanya baru dimasukkan ke dalam rumusnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Sekarang tugas kalian yaitu menghitung atau mencari luas permukaan
dari bangun prisma yang sudah kalian buat kemarin. Nah, coba kalian tentukan luas permukaannya. Oke ya. Kalian pasti bisa. Oke, cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.